Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat surga, semoga kita senantiasa diberi kesehatan baik lahir maupun batin. Biografi Kiai Haji Maimun Zubair. Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun dikenal sebagai kiai atau ulama karismatik dari Indonesia. Selain menjadi seorang ulama, beliau juga dikenal sebagai seorang politikus. Berikut profil dan biografi Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Maimun. Kelahiran beliau, Kiai Haji Maimun Zubair atau yang biasa disapa akrab dengan Mbah Mun adalah putra pertama dari pasangan Kiai Zubair Dahlan dan Nyai Mahmudah. Beliau dilahirkan di Karangmangu, Sarang, hari Kamis Legi, bulan Sya'ban tahun 1347 Hijriah atau 1348 Hijriah atau 28 Oktober 1928. Dari jalur silsilah kakek nasab Mbah Mun sampai kepada Sunan Giri, berikut adalah jalur silsilah nasab Mbah Mun: Kiai Haji Zubair bin Mbah Dahlan bin Mbah Carik Waridjo bin Mbah Munandar bin Putah Podang, Desa Lajo Singgahan Tuban bin Imam Komarudin dari Blongsong, Baureno, Bojonegoro bin Muhammad Macan Putih Gersik bin Ali bin Husein di Desa Mentaras Dukuh Gersik bin Abdullah di Desa Karangjarak Gersik bin Pangeran Pakubunan bin Penembahan Kulon bin Sunan Giri. Sedangkan dari jalur silsilah nenek yaitu Nyai Hasanah binti Kiai Suaib bin Mbah Ghazali bin Mbah Maulana atau Mbah Lana, seorang bangsawan Madura yang bergabung dengan pasukan pangeran di Ponegoro. Ayahanda Mbah Mun, Kiai Zubair, adalah murid pilihan dari Syekh Said Al-Yamani serta Syekh Hasan Al-Yamani Al-Makki. Kedua guru tersebut adalah sosok ulama yang tersohor di Yaman. Dari ayahnya, beliau meneladani ketegasan dan keteguhan, sementara dari kakeknya beliau meneladani rasa kasih sayang dan kedermawanan. Kasih sayang terkadang merontokkan ketegasan, rendah hati seringkali berseberangan dengan ketegasan. Namun dalam pribadi Mbah Mun, semua itu tersinergi secara seimbang. Kerasnya kehidupan pesisir tidak membuat sikapnya ikut mengeras. Beliau adalah gambaran sempurna dari pribadi yang santun dan matang. Semua itu bukanlah kebetulan, sebab sejak dini beliau yang hidup dalam tradisi pesantren diasuh langsung oleh ayahnya dan kakeknya sendiri. Keluarga Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair, diketahui bahwa beliau menikah dengan Nyai Hajah Fatimah yang merupakan anak dari Kiai Haji Baidowi Lasem. Istrinya Hajah Fatimah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2011. Kiai Haji Maimun Zubair juga diketahui menikah dengan wanita bernama Nyai Masti'ah, anak dari Kiai Haji Idris. Kiai Haji Maimun Zubair wafat pada tahun 2019 saat menunaikan ibadah haji pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 pagi. Kiai Haji Maimun Zubair wafat. Beliau dimakamkan di pemakaman Ma'la di Mekah, Arab Saudi. Beliau tutup usia pada umur 90 tahun. Dalam riwayat pendidikannya, sejak kecil Mbah Mun sudah dibimbing langsung oleh orang tuanya dengan ilmu agama yang kuat, mulai dari menghafal dan memahami ilmu sorof, nahu, fikih, mantik, balaghah, dan bermacam-macam ilmu syara yang lainnya. Pada usia yang masih muda, beliau sudah hafal beberapa kitab di luar kepala, di antaranya Al-Jurmiyah, Imriti, Alfiyah Ibnu Malik, Matan Jauharat Tauhid, Sulamul Maunarab, serta Rahabiyah fil Faraid. Selain itu, beliau juga mampu menghafal kitab fikih mazhab Syafi'i serta Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, dan lain sebagainya. Pada tahun 1945, beliau memulai pendidikannya ke Pondok Lirboyo Kediri di bawah bimbingan Kiai Haji Abdul Karim atau yang biasa dipanggil dengan Mbah Manaf.
Selain kepada Mbah Manaf, beliau juga menimba ilmu agama dari Kiai Haji Mahrus Ali, juga Kiai Haji Marzuki. Setelah itu selesai, kemudian beliau kembali ke kampungnya dan mengamalkan ilmu yang sudah beliau dapat. Kemudian pada tahun 1950, beliau berangkat ke Mekah bersama kakeknya sendiri, yaitu Kiai Haji Ahmad bin Suaib, untuk belajar dengan ulama di Mekah. Di antaranya adalah Said Alwi Al-Maliki, Syekh Al-Imam Hasan Al-Masih Syad, Said Amin Al-Qutbi, Syekh Yasin Isa Al-Fadani, Syekh Abdul Qadir Al-Mandali. Di sana ia belajar selama 2 tahun. Pada tahun 1952, Mbah Mun kembali ke tanah air. Setiba di Indonesia, Mbah Mun kemudian melanjutkan belajar ke beberapa ulama di tanah Jawa. Guru-guru beliau adalah Kiai Baidawi, Kiai Maksum Lasem, Kiai Bisri Mustafa Rembang, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Muslih Maranggen Demak, Kiai Abdullah Abbas Buntet Cirebon, Syekh Abuy Fadol Senori Tuban, dan beberapa kiai lainnya. Setelah dirasa cukup untuk menimba ilmu, akhirnya Mbah Mun kembali ke Sarang dan mengabdi kepada masyarakat di sana dan mendirikan sebuah pondok pesantren yang diberi nama Al-Anwar. Pada tahun 1965, Mbah Mun mendirikan pesantren Al-Anwar. Pesantren inilah kemudian menjadi rujukan para orang tua untuk memondokkan anaknya untuk belajar kitab kuning, sehingga akhirnya masyarakat Sarang mengenal Kiai Haji Maimun Zubair sebagai sosok ulama yang karismatik. Karir di politik dan di Nahdlatul Ulama, selain menjadi seorang pengasuh Al-Anwar Sarang, pada tahun 1971 Mbah Mun terjun ke dunia politik menjadi anggota DPR wilayah Rembang hingga tahun 1978. Kemudian pada tahun 1987 beliau menjadi anggota MPR RI utusan Jawa Tengah hingga tahun 1999. Kemudian semasa jabatan politiknya di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI, Mbah Mun juga pada tahun 1985 hingga tahun 1990 dikenal aktif dalam Nahdlatul Ulama atau NU. Mbah Mun pernah menjabat sebagai Ketua Suriah NU Provinsi Jawa Tengah. Beliau juga pernah menjadi Ketua Jamiah Tarikah Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1995 hingga 1999, Mbah Mun juga aktif dalam organisasi partai seperti menjadi Ketua MPP Partai Persatuan Pembangunan dan kemudian menjadi Ketua Majelis Syariah P3 sejak tahun 2004. Karya-karya beliau, Nushul Ahyar adalah kitab karangan Mbah Maimun yang menjelaskan tentang penetapan awal puasa, Idul Fitri, dan pembahasan terkait tempat syai, dan beberapa kitab lainnya. Merupakan kitab yang ditulis oleh Mbah Maimun yang berisi biografi lengkap ulama-ulama Sarang, Al-Ulama Al-Mujahidun. Kitab inilah yang sering dikaji oleh Gus Baha. Kitab Maslakuk Tanasuk ini menjelaskan tentang sanad thariqat Mbah Maimun kepada Said Muhammad Al-Maliki dan berisi pembahasan lainnya. Sahabat surga, mungkin cukup itu penjelasan dan sejarah singkat Mbah Maimun Zubair. Apabila ada kesalahan naskah dan tulisan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.